Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerpen yang berjudul Sekolahku di Kampung. Sudah beberapa tahun dia belajar di sekolah. Sekolah dia berada di daerah pelosok. Kondisi sekolahnya sangat sederhana. Hanya ada 3 kelas, meja dan tempat duduk. Terbuat dari papan yang dibuat memanjang. Papan tulis hitam menggantung di depan kelas. Sekolahnya hanya berbaikan tanah. Kalau hujan turun, airnya akan masuk ke dalam kelas hingga lantai dibecek. Sekarang dia sudah kelas 12, hanya ada 4 orang murid di kelas itu. Sedangkan guru yang mengajar di sekolahnya hanya ada 2 orang, Pak Akul dan Pak Ujang, yang mengajar bahasa Indonesia kelas 11 sampai kelas 12. Dalam belajar, Pak Akul senang membawa mahasiswanya. Mereka juga sering mengerjakan dan memecahkan bersama-sama dan tidak malu bertanya. Kalau tidak paham, terlihat sangat akrab sekaligus ujar Irfan sambil tersenyum. Pulang sekolah hari ini, dia dibonceng Pak Akul naik sepeda ontelnya. Sedangkan Irfan ikut dengan Pak Ujang. Mereka sering dibonceng karena tempat tinggal mereka belum paling jauh. Jarak tempat tinggal sekolah mereka 4 kilometer. Jam 6 pagi sudah harus berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki melewati jalan setapak dan hutan belantara. Pak Akul hari ini mandi ke sungai lagi. Boleh ikut? Boleh. Pak Akul menjawabnya sambil tersenyum. Sudah lelah mengajar di sekolah, Pak Akul pun sedih. Tapi niat baiknya ingin memajukan kampung supaya bebas tabung dan pandai berhitung. Setahun itu ada 2 orang guru pindah tugaskan dari kota ke kampung. Betapa gembiranya waktu itu. Pak Akul berharap kehadiran mereka bisa memberikan kemajuan bagi sekolah. Namun harapanku kemudian pupus. Sebulan mengajar, mereka hanya 4 kali datang ke sekolah. Bulan berikutnya mereka tak pernah datang lagi ke sekolah. Mungkin mereka tak terbiasa dengan keadaan kampung yang terpelosok jauh berada di cita-cita. Apa cita-citamu? Nah, salah satu siswa menjawab, ingin menjadi seperti Pak, menjadi guru. Pak Akul pun tersenyum. Ia mengangguk ingin membuat kampung menjadi maju, ingin semua orang bisa membaca dan berhitung. Kalau orang-orang di kampung sudah bisa membaca dan berhitung, pasti mereka bisa membangun kampung menjadi maju. Mata Pak Akul tanpa kaca-kaca mendengar penuturannya. Pendidikan di kampung ini memang sangat menyedihkan. Tak ada guru yang mau mengajar di kampung ini, apalagi kebanyakan anak-anak seusia lebih tinggi berbeda menjadi pelajar, membantu orang tua mereka daripada pergi ke sekolah. Air mata menetes, sedih sekali. Di rumah seharusnya ada guru bisa membimbing agar anak-anak mau belajar. Ayah bangga padamu, ibu juga bangga nak. Terima kasih, ucap ia pulang. Ini juga berkat ayah belum mau menyekolahkan hingga menjadi bintang. Kelak harus bisa membangun kampung menjadi lebih maju. Ia ingin semua orang di kampungnya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Doakan ya. Dia yang sejak tadi membendung air mata tersandung lagi menahan air mata. Dia belum selesai ngomong. Namun sia-sia dia pergi. Dia hanya bisa menangisi kebodohannya. Esok dia harus pergi ke bandar Dia benar-benar mengubah penampilannya. Dia yang biasa memakai kacamata besar tidak menggunakan lagi. Dia juga berdiri di bandara yang hanya bisa mengantarkan memperhatikan dari kejauhan tanpa sepengetahuan. Ia sangat
ia semangat menuntut pendidikan. Entah apa yang sebenarnya ia pikirkan. Ia berpikir bahwa di daerahnya yang dia tinggal kurang banyak siswa yang berprestasi dan akses yang sangat mudah untuk dijangkau, sedangkan di sana mungkin masih banyak biaya dan fasilitas seadanya dan teknologi yang tersedia sulit untuk dijangkau. Benar terlintas dalam pikirannya, mungkin saja di luar sana banyak anak-anak yang putus sekolah dan hanya bersekolah sekolah dasar saja. Oleh sebab itu, ia membantu pendidikan anak-anak di daerah, selalu membujuk orang tuanya untuk merestui perjalanannya ke daerah terpencil tersebut. Namun, lagi-lagi kegagalan yang ia terima. Namun keputusannya sudah sangat berat. Sudah 2 bulan memikirkan diri dan ia tetap dalam pendirian untuk pergi ke daerah sana. Dia untuk memaafkan diri di daerah terpencil itu ucap dengan berat, namun menjadi kuat tersendat dirinya. 2 tahun kemudian, lalu ia berkata, kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan mengais pendidikan di sini. Makanya ibu sangat semangat pada kalian untuk terlambat masuk kuliah. Dia kemudian masih melanjutkan ceritanya, menyediakan tempat belajar untuk menuntut pendidikan, menjadi sangat kagum dengan berbagai perjuangan yang ia lakukan. Hari ini ia pulang kerja lebih cepat dan biasanya dikarenakan dosen mereka di jam berada berhalangan masuk. Dia pun bergegas pulang sekitar pukul 15. Tiba di rumah, namun ia melihat Devi seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ternyata ibu kehilangan uang kembalian belanjanya. Dia pun membantunya, tapi hasil pun nihil. Ibu pun pasrah dan dia keluar rumah karena lupa ada yang harus dibeli di jalan dekat ruangan. Kamu main di sini emang? Kan kamu lagi dihukum gak dikasih uang jajan hari ini? Dengan muka yang kalau dipasang sedih mengambil uang. Oh, kakak tahu kamu ambil uang ibu ya, yang di atas meja ya? Ya, kak. Dia ambil uang tapi cuma 5.000 rupiah doang. Oh, jawab Pak dengan ketakutan. Ayo naik ke atas motor, nanti jelasin sama ibu, ucap dia sembari membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung duduk dan menceritakan semua kepada ibu. Ibu langsung menasihatinya sebagai mungkin. Ibu lebih menghargai kamu, meminta ke ibu sekalipun kamu sudah mendukung daripada menuju seperti ini kan tidak baik. Dia hanya tertunduk malu dengan rasa bersalah yang terpanggil sekali lagi. Setelah dengan senang dia mengaku kesalahannya, meminta maaf kepada ibu serta benar-benar berjanji tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.